Baik, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang privilege escalation. Nah, langkah berikutnya dari siklus peretasan adalah escalating privilege atau privilege escalation. Dasarnya berarti menambah hak akses atau permission ke akun user. Lebih sederhana lagi, escalating privilege ini membuat akun user biasa menjadi akun administrator. Secara umum, akun administrator memiliki password yang lebih kuat dan dilindungi. Jadi sangat sulit bagi peretas untuk membobol akun administrator. Peretas biasanya akan memilih akun biasa dan kemudian melakukan escalating. Jadi pertemuan terakhir yang kemarin kita sudah mencoba menerapkan teknik brute force untuk mengetahui username dan password, tapi itu kan akun biasa. Nah, escalating privilege ini akan meningkatkan hak akses atau permission dari akun biasa tersebut menjadi akun administrator untuk tujuan yang lebih besar. Nah, privilege escalation dibagi menjadi dua, yaitu ada horizontal dan vertikal. Horizontal privilege escalation itu mendapatkan akses ke akun yang lain dengan tingkatan yang sama, disebut juga sebagai akun takeover. Biasanya melibatkan akun pengguna standar yang mungkin tidak memiliki perlindungan yang tepat. Nah, kalau vertikal dari akun yang biasa itu hak aksesnya ditingkatkan. Jadi dia tidak ganti akun, masih di akun yang sama, tapi hak aksesnya ditingkatkan. Kalau horizontal privilege, dia berpindah akun. Nah, analoginya kira-kira seperti ini. Kalau horizontal privilege, dari yang awalnya mungkin berada di sales rep atau staff biasa, nanti dia pindah, akunnya dipindah, dialihkan menjadi akun marketing manager, akun business analyst, atau akun direktur. Jadi ada perpindahan akun di situ. Nah, kalau vertical privilege escalation, dari akun yang sama naik tingkat ke tingkat yang mulai tinggi, yaitu ada sistem administrator atau sysadmin, atau di Linux disebut juga dengan akses root. Nah, gimana caranya? Jadi saat mengakses mesin, setiap akun itu kan memiliki akses yang berbeda-beda. Jadi user biasa sangat jarang memiliki akses ke database, ke berkas sensitif, atau ke berkas berharga. Terdapat 5 metode utama untuk atau yang biasa digunakan dalam privilege escalation. Yang pertama ada credential exploitation, ada vulnerabilities and exploit, ada misconfiguration, malware, dan terakhir social engineering yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, saya mulai dengan credential exploitation. Jadi, username dan password yang diketahui akan dapat digunakan untuk mengakses sumber daya. Jika peretas telah mengetahui username, maka passwordnya bisa dicari. Ini yang telah kita coba sebelumnya pada praktikum brute force di DVWA. Nah, biasanya peretas akan mencari akun milik sistem admin, karena akun ini memiliki hak istimewa untuk mengakses sumber daya. Dengan menggunakan akun sysadmin, peretas dapat menghindari kecurigaan yang ditimbulkan dari gerak-gerik yang dilakukan. Jadi, maksud dari credential exploitation ini adalah si peretas mencoba untuk mencari akun sysadminnya. Karena kalau dia sudah memiliki akun sysadmin, dia akan melakukan hal apapun di sistem itu jarang dicurigai. Karena pengguna yang menggunakan akun sysadmin itu memiliki hak dan sudah dipercaya oleh perusahaannya. Kira-kira seperti itu. Kalau dia bisa mendapatkan akun tersebut, maka gerak-geriknya mungkin tidak akan dicurigai. Berbeda kalau dia mendapatkan akun user biasa, staff biasa, tapi ternyata staff itu membuka database gitu misalnya. Sehingga perusahaan akan curiga. Kalau akun sysadmin yang bergerak yang dia dapatkan, maka dia dapat melakukan apa saja dan itu tidak mengundang kecurigaan. Nah, vulnerabilities and exploit adalah kesalahan pada kode, desain, implementasi, atau konfigurasi yang berpotensi memungkinkan aktivitas tak diinginkan terjadi melalui eksploitasi. Vulnerabilities ini terjadi pada sistem operasi, aplikasi web, infrastruktur, dan sebagainya, juga dapat terjadi pada jaringan komputer. Yang ketiga ada misconfiguration. Ini adalah kesalahan konfigurasi yang juga dapat dieksploitasi. Misconfiguration ini beda dengan vulnerabilities sebelumnya. Kalau kesalahan konfigurasi hanya memerlukan perbaikan pengaturan dan pemahaman penggunaan yang lebih baik. Kalau vulnerabilities, dia membutuhkan adanya update atau patch untuk menambal celah.
Nah, kesalahan konfigurasi, misconfiguration yang umum itu biasanya masih menggunakan password default atau blank 123456 admin kira-kira seperti itu. Lalu kalau di Windows atau sharing folder, aksesnya terbuka untuk everyone pengaturannya. Lalu pada sistem yang sudah berjalan itu kurangnya dokumentasi, sehingga jika ada perubahan, jika ada penyesuaian, seringkali settingannya atau pengaturannya menjadi tidak match, tidak berkesinambungan, kira-kira kayak gitu. Yang keempat adalah malware. Ini yang sudah biasa kita jumpai ya. Jadi malware adalah sebutan komplit untuk virus, spyware, worm, adware, ransomware, dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagiannya. Kalau kita sebut secara umum, sebutannya adalah malware, malicious software. Jadi malware itu merujuk pada kelas perangkat lunak yang tidak diinginkan memiliki niat jahat pada sumber daya. Jadi malware itu dapat melakukan pengawasan, penyaringan data, gangguan, perintah, dan kontrol layanan. Malware difungsikan sebagai kendaraan bagi peretas untuk melakukan aktivitas. Nah, yang terakhir ada metode social engineering. Ini yang kita sudah bahas kemarin berkali-kali. Jadi memanfaatkan kepercayaan yang dimiliki, bisa lewat suara, email, teks, dan sebagainya. Jadi social engineering berpotensi untuk menipu seseorang yang dipercaya. Jadi peretas memanfaatkan ciri utama itu ada 6. Ya, jadi meyakinkan orang bahwa dia dapat dipercaya, membuat konten palsu, bermaksud demi kepentingan terbaik, tidak menimbulkan kekhawatiran, pura-pura ingin tahu, terlihat baik, namun nyatanya dia sedang melakukan investigasi. Kira-kira kayak gitu. Kategori orang yang sedang melakukan atau peretas yang sedang melakukan social engineering. Nah, di sini ada tabel terkait dengan sistem operasi dan kaitannya dengan privilege escalation. Jadi ada beberapa, yaitu Windows, macOS, Linux, dan IoT. Jika di Windows atau kita lihat credential exploitation dulu. Nah, credential exploitation ini ternyata berpotensi sangat tinggi untuk di segala jenis sistem operasi. Jadi sistem operasi tidak berpengaruh terhadap kerentanan credential exploitation. Apapun sistem operasinya, credential exploitation itu dapat atau memiliki celah untuk dilakukan. Nah, berbeda dengan di vulnerabilities dan exploit. Ya, jadi di sini kita bisa lihat jika di Windows dan Linux itu paling tinggi, paling rentan terhadap celah keamanan dari kode, desain, arsitektur. Jika di macOS dan IoT itu ternyata lebih rendah. Jadi secara vulnerabilities dia lebih aman. Nah, jika kita lihat dari peluang terjadinya kesalahan konfigurasi, misconfiguration, ya, yang paling tinggi itu ada di Linux dan IoT. Karena Linux dan IoT memiliki konfigurasi yang cukup rumit dan luas sekali, berbeda dengan di macOS dan Linux yang tidak terlalu banyak pilihan untuk melakukan konfigurasi. Kalau dari segi malware, di sini terlihat Windows paling tinggi, ya, macOS dan Linux ada di medium, sedangkan IoT dia di termasuk kelas low. Nah, kalau dari segi social engineering, IoT paling low, dan 3 sistem operasi berbasis ada versi desktopnya itu high karena adanya interaksi dengan pengguna di situ. Nah, kira-kira ini simpulannya. Nah, jadi tidak ada aset aplikasi sumber daya yang kebal sepenuhnya terhadap peretasan. Salah satu teknik untuk mengatasi hal ini bisa diterapkan SSO, Single Sign-On, atau MFA, Multi-Factor Authentication, agar organisasi lebih terlindungi dari serangan. Nah, terakhir kita bahas gimana caranya menangkal atau mengurangi dampak atau mencegah privilege escalation. Yang pertama itu dapat dengan fully manage the identity life cycle. Jadi memantau akun dan identitas untuk memastikan tidak ada akun usang. Jadi akun yang lama tidak login, akun yang sudah misalnya 3 bulan tidak login, tidak jarang dipakai, akun yang pekerjaannya sudah tidak kerja di situ gitu ya. Jadi
segera untuk dialihkan, dihapus dan sebagainya. Berikutnya ada password management solution. Jadi melakukan manajemen kredensial. Jadi segala password yang tersimpan di sistem di database itu diperhatikan, ya, baik bentuk manusia dan mesin. Jadi dan juga menghilangkan segala kredensial yang berbau default, admin, admin 1234566, admin password dan sebagainya. Enforce least privilege, jadi menghapus administrator dari aplikasi dan mesin seminimal mungkin. Ya, kemudian menerapkan waktu akses. Jadi tidak semua user diberi hak admin, hanya 1-2 saja. Lalu setiap user dibatasi waktu loginnya. Nah, ini juga alasan kenapa kalau kita login ke sistem kampus misalnya, login ke m-banking misalnya, ada waktu untuk aksesnya. Jadi misalnya setiap 30 menit kita logout sendiri. Nah, itu salah satu teknik yang dilakukan untuk mencegah privilege escalation. Berikutnya ada apply advanced application control and protection. Jadi menerapkan pengaturan yang lebih spesifik pada semua akses aplikasi dan komunikasi. Biasanya sistem admin hanya melakukan pengaturan yang general, pengaturan yang umum saja. Ya, diharapkan untuk mencegah privilege escalation, pengaturannya lebih spesifik. Jadi segala kemungkinan pengaturan diterapkan dan diperhatikan. Berikutnya ada monitor and manage all privilege session. Jadi mendeteksi dan menangani dengan cepat setiap aktivitas yang mencurigakan. Jadi setiap ada pengguna yang login, setiap ada pengguna yang mengakses sistem, menggunakan sistem, itu dideteksi dan setiap aktivitasnya dimonitor. Jadi ketika ada yang mencurigakan langsung dapat ditangani. Berikutnya ada harden system and application. Ini melengkapi metode least privilege yang tadi, ya, dengan memperhatikan perubahan konfigurasi, menghapus hak dan akses yang tidak perlu. Jadi setiap user diberikan hak atau akses yang seperlunya saja. Menutup port, ya, jadi ketika ada fitur atau layanan yang tidak dipakai, portnya juga diperhatikan. Lakukan update informasi terkait celah, keamanan, bug pada sistem yang digunakan. Jadi seorang sistem administrator juga harus aware, harus peduli dengan ini. Berikutnya ada vulnerability management, jadi mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan, memperbaiki kesalahan konfigurasi yang ini sudah ngoprek sistemnya langsung, seperti itu. Lalu secure remote access, jadi ketika sistem diakses secara online atau offline, kita pantau, ya, dan kita kelola segala bentuk aksesnya. Kalau ini lebih ke arah online-nya, karena seringnya sistem diakseskan secara online. Kadang apalagi di saat WFH ini banyak sistem kantor yang diakses secara online, di-remote oleh pegawai, kira-kira seperti itu. Jadi itu diperhatikan segala bentuk aksesnya. Baik, sekian materi pertemuan ke-7 dari mata kuliah keamanan siber, membahas tentang privilege escalation. Semoga bermanfaat. Terima kasih.